nyeri atau pusingnya itu 1 jam setelah ibu melakukan aktivitas, atau mungkin pada saat mobilitas fisik ibu rasa nyeri atau yang apa, dan skalanya berapa? Dinilai skala dari 1 sampai ke 10, seperti itu ya. Setelah itu kita mengkaji keluhan ibu, keluhan utamanya, lalu kita mengajukan ibu untuk buang air kecil terlebih dahulu gitu. Karena nantinya kita akan melakukan pemeriksaan abdomen di mana ditakutkan apabila belum membuang air kecil adanya distensi lambung gitu ya. Terus setelah itu kita melakukan pemeriksaan apa aja yang diperiksa di tes pernafasan. Dan untuk yang satunya tadi itu di panduan dicantumkan itu di kamar sampel ini ada nyeri di tetesnya gitu ya. Oke, jadi untuk interpretasinya nanti nyeri di bagian tetesnya. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan pemeriksaan tadi, terus pemeriksaan keadaan umum. Pemeriksaan keadaan umum ini setelah head to toe, nanti kita akan dari kepala, payudara, abdomen, genitalia, dan ekstremitas bawah. Yang pertama yaitu di bagian kepala dari ibunya. Kita inspeksi terlebih dahulu apakah daerah rambutnya itu bersih, atau mungkin rambutnya lepek ataupun berlubang yang Terus selanjutnya kita cek di bagian permukaan muka dari ibu. Apakah permukaan mukanya itu terdapat luka atau resek atau mungkin tanda kemerahan sebagai iritasi ataupun yang lainnya. Apabila normal, lanjut ke pemeriksaan mata. Misalnya anemis atau enggak, skalanya histerik ataupun normal gitu. Terus bagian matanya itu bersih atau enggak gitu. Terus lanjut ke bagian hidung, ada sumbatan jalan nafas atau enggak. Lanjut ke bagian mulut. Yang pertama kita inspeksi bagian bibirnya. Apakah bibirnya ada tanda-tanda sianosis seperti kebiruan kayak gitu? Mungkin pecah-pecah tanda, salah satunya yaitu adanya dehidrasi pada ibu. Terus lanjut ke bagian bagian dalamnya. Yang pertama kita kaji tubuhnya apakah bersih atau enggak, terus kusinya apakah ada pembengkakan atau sariawan atau enggak. Setelah itu ke bagian telinga, di telinga sama seperti bagian yang lainnya kita inspeksi, kita lihat apakah ada mungkin massa yang tumbuh ataupun sekret yang keluar atau normal atau enggak gitu ya. Lanjut ke bagian lehernya, kita inspeksi bagian lehernya, kita lihat dulu apakah mungkin ada tanda-tanda pembengkakan di bagian lehernya. Setelah itu kita palpasi. Nah, pada saat melakukan palpasi ini ibu disuruh untuk menelan. Tujuannya untuk ya. Yang pertama tujuannya untuk menilai refleks menelan dari ibu apakah baik atau enggak. Setelah itu untuk melakukan pengkajian apakah terdapat pembesaran ginjal di gitu ya. Sampai di sini penjelasanku kecepatan enggak? Ya. Kita pemeriksaan di bagian aksilanya terlebih dahulu. Ibu disuruh untuk mengangkat tangannya seperti ini atau biasa saja senyamannya ibu ya. Kita palpasi di bagian aksilanya, teraba adanya benjolan atau tantangan atau enggak gitu. Nah, pada saat pemeriksaan keadaan umum dari kepala sampai dengan leher dan aksila, posisi ibu supinasi ya. Lanjut untuk pemeriksaan payudara. Pemeriksaan payudara juga ibu masih dalam posisi supinasi. Terus di pemeriksaan payudara ini apa aja yang kita lakukan? Yang pertama inspeksi apanya? Kesimetrisan. Terus Penuh. Ya. Ya. Ada warnanya. Oke, warnanya. Iya, putihnya inversi atau enggak. Terus salah satu bagian yang ketinggalan sebelum puting aerokannya. Jadi yang pertama sama kita inspeksi terlebih dahulu ukuran dan bentuknya apakah simetris atau asimetris. Setelah itu permukaan kulit secara umum normalnya bagian payudara sama dengan bagian abdomen. Setelah itu kita kaji apakah permukaan kulit dari ibu ada retraksi ataupun luka lecet akibat kesalahan teknik menyusui atau enggak. Setelah itu kita kaji juga di areolanya. Umumnya pada ibu hamil dan pasca melahirkan bagian areolanya akan terlihat warna hitam.
hitam. Setelah itu kita inspeksi bagian putingnya, udah putih infektif atau enggak. Setelah itu kita palpasi kedua payudara ya. Nah, boleh palpasi kayak gini. Boleh dengan menggunakan satu tangan. Yang penting ini bebas, senyamannya teman-teman dan senyamannya pasien. Poinnya seluruh permukaan payudara di palpasi di payudara yang satunya. Nah, pada saat palpasi kita kaji apa? Oke, ada payudara ibu terisi penuh atau enggak. Kalau misal ada masa keras di situ, kita harus identifikasi apakah itu merupakan pembendungan ASI atau mungkin ada gangguan yang lainnya seperti tumor ataupun kanker seperti itu ya. Oke, setelah itu kita cek ini pengeluaran kolostrum. Ya, pengeluaran kolostrum. Pengeluaran kolostrum kita ditekan di bagian areolanya karena ASI keluar di bagian areola. Oke, tekan ke bawah, belakang, terus ke depan. Ini aja ya. Begitu Bun ya. Oke. Setelah itu kita lanjut ke pemeriksaan abdomen. Oke Ibu, permisi ya Bu, saya akan melakukan pemeriksaan di bagian perut. Di pemeriksaan abdomen ini, yang pertama melakukan apa? Inspeksi dulu. Apa aja yang diinspeksi? Warna. Ini ada bekas stretch. Linea nigra. Untuk epidarum, terus ada bekas apa? Sesarian. Terus mungkin ada benjolan ataupun pembengkakan di daerah sekitar abdomen. Itu kita inspeksi, lanjut yaitu pemeriksaan kandung kemih. Nah sebelumnya kalau misal ibu sudah BAK berarti tidak ada ditemukan distensi kandung kemih atau kandung kemih terisi penuh seperti itu ya. Setelah pemeriksaan kandung kemih kita ke pemeriksaan uterus. Di pemeriksaan uterus ini tujuannya yaitu untuk kita mengecek apakah uterus itu berkontraksi dan di mana kontraksinya seperti itu. Kita palpasi aja di bagian perut dari ibu. Oke, kita palpasi seperti ini. Diraba apakah ada kontraksi atau enggak. Misal ditemukan adanya kontraksi di sini. Nah, berarti kalian diinterpretasinya nanti di akhir yaitu uterus berkontraksi di bagian atau setara dengan umbilikus seperti itu. Kalau misal nggak ditemukan adanya kontraksi, kalian melakukan apa? Massas ya. Melakukan massas caranya ditelan secara lembut aja dari bagian umbilikus ke luar searah jarum jam gitu. Kalau misal satu massase belum kontraksi, lakukan massase lagi sampai dengan ibu uterusnya berkontraksi. Tujuannya untuk mencegah adanya perdarahan seperti itu ya. Nah, lanjut setelah kita mengetahui uterusnya ada di mana dan posisinya kontraksi atau enggaknya, kita melakukan pengukuran tinggi fundus uterus. Nah, tadi di pemeriksaan uterus kan cuma kita mengkaji ada kontraksi atau enggak, di mana posisinya. Sedangkan di pengukuran tinggi TFU itu kita mengukur batasnya, batas uterusnya itu, batas keras dari uterusnya itu. Caranya gimana? Salah satu tangan yang dominan kalian sebagai ini menahan di daerah kayak ya setara simfisis pubis ya. Terus tangan yang satunya lagi palpasi lagi. Kalian palpasi lagi, tadi kan aku kan nemuin kontraksi di sekitar umbilikus, di daerah umbilikus, posisinya di situ. Terus aku raba lagi, ternyata batas kerasnya itu ada di atas umbilikus, ada di atas umbilikus. Nah, kalian interpretasinya nanti itu dengan menggunakan jari. Misal aku tadi nemunya di sini nih, berarti 2 jari di atas umbilikus. Nanti di akhir interpretasinya seperti itu. Kalau misal batas kerasnya di sini,
garis kerasnya di sini berarti Dua jari dua di bawah. dua jari di bawah Umbilikus. Nah, tadi aku lupa untuk distensi kandung kemih. Apabila ada distensi kandung kemih itu salah satu tandanya adanya uterus, ada kontraksi uterus tapi bukan di tengah, melainkan di media lateral, begitu ya. Jadi si kandung kemihnya itu mendorong uterus ke atas, ke samping, gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Otot otot di abdomen. Jadi di buku panduan sudah digambarkan kalau misal otot normal abdomen kalian pada saat sebelum hamil dan sebelum melahirkan itu seperti ini, contohnya seperti ini ya. Terus pada saat hamil dan setelah melahirkan itu seperti ini jadinya karena terjadi pembesaran gitu. Nah, kalian di pemeriksaan DRA ini mengukur bagian terlebar dari pergelangan otot itu. Berarti bagian sini kan sini, gitu ya. Nanti interpretasinya menggunakan sentimeter diukur pakai penggaris gitu. Nah, gimana pemeriksaan DRA dilakukan? Pada saat pemeriksaan abdomen, jangan lupa kakinya diseleksi ataupun seperti ini senyamannya ibu, gitu. Itu opsional, bisa dipilih. Terus lanjut ke pemeriksaan DRA lagi. Bantalnya dilepas, nanti ibu secara mandiri tanpa adanya bantuan dari perawat itu menempelkan bagian dada. Ya. Ibu nanti setelah saya perintahkan ibu menempelkan dagunya ke dada ya bu ya. Tahan sebentar sampai saya selesai, ibu bisa tarik nafas dalam. Nah, pada saat ibu menempelkan itu kalian palpasi dengan menggunakan 2 jari dari batasnya posisi perindosus sampai di bawah umbilikus. Ini misal batas berapa tuh? Bedang. Dipalpasi. Oke. Nah. Kalian merasakan bagian lebarnya di sini. Kalian ulangi tapi lebih cepat dari yang pertama. Nah, misal kayak gini. Oke, bagian terlebar terus diukur pakai penggaris. Ambil penggaris diukur berapa sentimeter lebar dari daerah. Nah, untuk lebar dari daerah ini pengukurannya nggak ada normalisasi karena setiap individu itu beda-beda, gitu ya. Nggak ada, gitu. Terus selanjutnya setelah itu pasang lagi. Udah selesai di bagian abdomen, lanjut ke bagian genitalia. Di bagian genitalia ini ibu dianjurkan untuk posisi sim salah satu dibentuk. Nanti ibu miring kanan atau miring ke kiri. Yang menjadi patokan di sini yaitu si perawat harus di ayo di belakang punggung ibu. Gitu ya. Nah, ini istimewa kalian mendapatkan pentang. Semua hampir pentang lagi. Pada saat posisi sim sekalian mengkaji hair dulu. Oke, pengajian hair apa aja yang dikaji? Jumlah, warna, bau, terus konsistensi. Oke, yang pertama yaitu warnanya. Apakah warnanya merah kehitaman atau merah segar seperti itu ya? Lokhea kan dibagi menjadi 3. Apa aja? Rubra, serosa, alba. Oke, itu dibagi berdasarkan hari. Rubra 1 sampai 4 hari, serosa 4 sampai 10. Iya. Iya benar. 4 sampai 10. Iya. Alba 11 sampai 21. Gitu ya. Yang pertama warnanya. Terus yang kedua baunya. Apakah baunya khas seperti bau darah, amis, atau mungkin bau seperti tanah, atau mungkin bau yang lainnya. Terus yang ketiga itu jumlahnya. Jumlahnya itu kondisional ya, karena setiap ibu pasti ada yang menggunakan pampers, ada yang menggunakan pembalut. Nah, untuk interpretasinya di buku panduan itu sangat banyak, sedang, sedikit, sangat sedikit. Gitu. Terus konsistensinya, apakah darah ibu itu konsistensinya kental atau mungkin ditemukan adanya ini
penggumpalan darah gitu ya. Oke, itu 4 hal yang harus dikaji di pengkajian Lohea: warna, bau, jumlah, dan konsistensinya. Setelah pengkajian Lohea, kita kaji apakah terdapat luka epiostomi atau luka bekas cairan. Oke, apabila ada berarti kita melakukan pemeriksaan reda atau pemeriksaan perineum ya. Di pemeriksaan reda ini yang pertama memeriksa redness, adanya kemerahan atau enggak, terus edema, adanya pembengkakan atau enggak, ekimosis, ekimosis, adanya kebiruan atau enggak, memar, terus discharge, adanya cairan yang keluar, baik cairan darah ataupun cairan nanah atau cairan yang lainnya, terus approximation, adanya penyatuan luka atau enggak gitu. Lanjut, setelah itu kita kaji, ini ibunya kan masih posisi sin, kita kaji hemoroid, adakah hemoroid atau enggak. Setelah itu ibu diposisikan kembali seperti semula, ibu boleh semula, terus kakinya difleksikan, terus melakukan pemeriksaan vulva hygiene. Nah, untuk yang pemeriksaan genitalia ini, kalian juga dituntut untuk ini ya, menyesuaikan atau adaptasi dengan kondisi. Kalau misal pada saat kalian pengkajian Lohea udah ada darah masih keluar terus menerus, berarti kalian harus pasang perlak terlebih dahulu, gitu ya. Nah, dulu apakah misal ada darah yang bercacar di bagian paha atau lihatan ibu gitu ya, terus kita lakukan pembersihan dulu darahnya menggunakan pivot ya, basket. Oke, setelah itu kita nah, sel atau air bersih ya yang mengalir. Kalau misal udah bersih, bengkok. Oke, posisi bengkok yang bener kan sini apa kan sini? Yang awal. Ini ya. Terus ambil kata apa sih? disinfektan, Tingkat tinggi. Oke. Jadi untuk kapas deterjennya ini nanti mungkin kalian membutuhkan kom ya, membutuhkan kom untuk dicampur dengan menggunakan sedikit air. Oke, 5. Nanti ini dibuang aja ya, sudah tidak layak. Oke, terus tangan yang dominan melakukan pembersihan di vulva hygiene, pembersihan vulva hygiene ya, sedangkan tangan yang satunya lagi membuka daerah vagina dari ibu. Dimulai dari labia major kanan, labia minor kiri, labia minor kanan, labia minor kiri, tengah, pasti belum. Oke ya, terus kita terus ganti pembalut ibu dengan menggunakan pembalut yang baru. Ini udah diganti. Terus kalau misal di bagian selimut ibu sudah kotor akan adanya darah ataupun kotor, itu diganti dengan yang baru. Terus atas ya. Udah tulisan genitalia, jangan lupa kalian tutup lagi untuk menjaga kenyamanan dari ibunya. Terus buka bagian ekstremitas bawah. Nah, untuk pemeriksaan di ekstremitas bawah apa aja yang diperiksa? Kita jangan lupa untuk inspeksi lagi ya. Inspeksi lagi apakah ada varises atau edem.
Terus habis itu kita raba palpasi. Pijat nanti ibunya tidur. Apakah teraba hangat atau enggak? Terus setelah itu kita melakukan pemeriksaan human sign, yaitu dengan satu tangan di patella, terus satu tangannya lagi di telapak kaki dari ibu. Kita melakukan penarikan, jangan terlalu keras. Terus ibunya kita tanya, ibu ada nyeri atau enggak? Berarti kalau ada nyeri human sign-nya positif atau negatif? Positif. Normalnya negatif ya. Nah, kalau misal positif, ditakutkan adanya tromboflebitis gitu, kanan dan kiri. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan refleks tendon dengan menggunakan terus di periksa sini ya, terus bagian sini, ini sampai ini gitu. Iya, sini sampai ini ya. Oke. Kanan dan kiri. Sudah selesai. Ibu sudah selesai. Terus lanjut ke fase terminasi dan dokumentasi. Gitu. Pemeriksaannya tuntut ya. Tuntut seluruh bagian.